Jadi yang pertama itu minta jelasin beda kata kerja sama kata sifat itu apa. Terus yang kedua, kenapa da itu harus selalu di jenis kata itu ada 3. Ya, jenis kata itu ada 3. Yang pertama ada namanya kata kerja. Yang kedua ada kata sifat. Sama yang ketiga itu ada kata benda. Nah, ya. Jadi yang pertama kata kerja. Kata kerja itu adalah ketika kita melakukan sesuatu. Jadi misalkan kayak makan, terus minum, menonton. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan. Ini masuknya ke kata kerja. Jadi misalkan nih ceritanya besok itu adalah hari Minggu. Terus aku nanya, besok kan hari Minggu nih. Kamu besok ada rencana mau ngapain? Terus teman-teman jawab, oh besok itu aku mau nonton sama pacarku. Kan ada film baru nih. Nah aku mau nonton bioskop sama pacarku. Terus aku mau sambil makan popcorn sama minum teh. Terus misalkan abis itu aku mau ngobrol aja sih sama main. Ya. Jadi makan, minum, nonton, ngobrol, main. Ini semuanya masuknya kata kerja. Sedangkan kalau kata sifat itu adalah kosakata-kosakata yang biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Contohnya gini deh. Misalkan aku tanya sama kamu, kenapa sih kamu itu suka sama idol A? Terus kamu jawab, oh soalnya dia itu ganteng, misalkan. Atau cantik. Terus dia itu lucu. Dia itu baik hati. Nah, kata ganteng, cantik, lucu, baik hati ini adalah contoh-contoh kata sifat. Ya. Jadi dia bukan kata kerja, bukan kata benda, tapi penggolongannya adalah masuknya ke kata sifat. Nah, sedangkan kalau kata benda, ini tuh dia sebenarnya bisa dibagi lagi jadi 2. Ya, aku biasanya suka bagi jadi 2, yaitu manusia dan juga non-manusia. Nah, biasanya yang manusia ini kita sebut juga sebagai kata ganti atau pronomina. Jadi pronomina ini masih masuknya ke penggolongan kata benda. Sedangkan kalau non-manusia ini ya misalkan kayak meja, terus pensil, terus hewan. Ini semuanya masuk ke kata benda juga tapi yang non-manusia. Ya. Kalau kata ganti ini misalkan saya, kamu, dia, nama orang, ibu, ayah, dan lain-lain ya. Ini adalah masuknya ke kata ganti atau pronomina. Tapi pronomina ini juga masih dalam penggolongan kata benda. Jadi dia bukan kata kerja dan kata sifat. Nah, kenapa sih kita harus paham membedakan ketiga jenis kata ini? Karena kalau misalkan teman-teman nggak paham ya untuk ngebedain 3 jenis kata ini, teman-teman itu pasti akan kesulitan ketika belajar pola kalimat dalam bahasa Korea. Karena pola kalimat dalam bahasa Korea sama pola kalimat dalam bahasa Indonesia itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman buat ngebedain ini aja bingung, pasti nanti waktu belajar tata bahasa tuh bakal sedikit kesulitan. Oke, balik lagi ke topik tadi ya. Bedanya kata kerja sama kata sifat. Nah, sekarang
Ini kenapa banyak yang masih bingung ngebedain kata sifat sama kata kerja. Karena gini, kata kerja sama kata sifat ini kalau ada di kalimat ya, kalau ada di kalimat ini itu posisinya sama-sama bisa sebagai predikat. Ya. Jadi kata kerja sama kata sifat itu tidak mungkin posisinya adalah subjek atau objek, itu nggak mungkin. Jadi dia cuma bisa jadi predikat. Nah, ketika teman-teman belajar tata bahasa Korea, itu tata bahasa Korea itu kan ada banyak sekali ya. Ada yang dia itu hanya berlaku untuk kata sifat saja. Ada yang dia itu berlaku bisa untuk kata sifat maupun kata kerja. Ada juga yang dia itu berlaku hanya untuk kata kerja saja. Jadi, kalau teman-teman buat ngebedain antara kata sifat dan kata kerja aja masih bingung, ya pasti bakal bingung waktu belajar grammarnya. Apalagi, nih ya, kalau namanya kata kerja sama kata sifat, itu di bahasa Korea itu kan kita bisa dengan mudah membedakan dengan kata benda ya. Jadi, misalkan ini deh, makan tadi. Makan itu bahasa Koreanya adalah mokta, ya. Mokta. Oh ya, ini kemarin ada yang koreksi aku, katanya, Kak itu bacanya mukda yang benar, bukan mokta. Sebenarnya itu memang bacanya adalah mokta. Kenapa? Karena di sini ada bacim giok yang dia itu ketemu sama konsonan diget. Jadi dia di sini digetnya berubah menjadi sang diget sehingga dia dibaca menjadi mokta, bukan mukda ya. Ini adalah aturan bacim jadi namanya. Jadi dia kena aturan bacim, makanya dia dibacanya bukan mukda tapi mokta yang benar ya. Terus misalkan ini kata minum ya. Minum itu bahasa Koreanya adalah masyita. Masyita. Menonton. 보다. mengobrol. 이야기하다. main. 놀다. Ganteng atau cantik. Ya, cantik aja ya. Cantik itu contoh bahasa Koreanya adalah 예쁘다. Kalau ganteng itu 잘생기다. 잘생기다. Terus kalau lucu itu 귀엽다. Dalam artian cute ya. Kalau misalkan lucunya itu lebih ke arah menarik, itu kita bisa pakai kata 재미있다. Terus baik hati bisa pakai kata ini. 진절하다. Nah, sekarang kelihatan kan? Ini itu contoh kata sifat ya. Ini kata kerja. Semuanya itu berakhiran dengan da. Mukta, masita, buta, yagihata, 놀다, 예쁘다, 잘생기다, 귀엽다, 재미있다, 진절하다. Ini semuanya berakhiran dengan da. Kalau kata benda itu nggak ada danya. Jadi misalkan contohnya meja. Meja itu ceksang. Ya udah, bukan ceksangda ya. Jadi ceksang aja udah. Apel, sagwa. Udah, nggak pakai da, sagwa aja. Kucing, goyangi. Nggak ada danya lagi kan? Jadi pokoknya kalau yang nggak ada danya itu dia bisa dibilang dia masuk ke kata benda. Sedangkan kalau yang ada danya, da itu antara kalau nggak dia kata kerja ya dia kata sifat. Tinggal teman-teman lihat apakah dia ini kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau adalah kata-kata yang bisa kita lakukan.